Setelah saya mengucapkan kalimat syahadat itu, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Agent Stitch yang punya channel ya. Ko Andre ya, seorang mantan misionaris Kristen katanya di judulnya ya. Eh, saya sangat tertarik untuk memberikan komentar dan sekaligus motivasi untuk Ko Andre ya. Mudah-mudahan Ko Andre ini istiqomah memeluk agama Allah Subhanahu wa taala, satu-satunya agama yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala, sehat selalu dan bisa mengajak dan menyelamatkan keluarganya yang belum beriman kepada Allah Subhanahu wa taala agar mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan menerima Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi dan utusan terakhir dari Allah Subhanahu wa taala yang akan mendekatkan diri dan mendapatkan ridho dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada keselamatan kecuali memeluk agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Innad dina indallahil Islam. Kenapa saya katakan demikian? Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menyatakan barang siapa mencari agama selain Islam, memeluk agama selain Islam yang diridhoinya, maka dia akan rugi dan tidak diterima. Wa may yabtaghi ghairul islami dinan fala yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khosirin. Nah, itu sudah jelas sekali ya. Kenapa rugi? Nanti kita jelaskan ya. Ko Andre setelah bersahadat katanya asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Alhamdulillah dia tidak diusir oleh keluarganya, oleh kedua orang tuanya. Ya. Dia tidak diusir, mungkin berbagai alasan katanya. Mungkin karena di daerah dia di Cengkareng kalau nggak salah itu minoritas orang Kristen itu, ya. Karena ada beberapa orang kafir, dihitungnya 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kalau anak ini diusir, kalau saya diusir, dikit sekali orang yang masih kafir katanya, gitu kan. Nah, itu mungkin salah satu alasannya. Maka dia tidak diusir, dia bersyukur masih berkumpul bersama kedua orang tuanya dan yang lainnya kan. Uh, Meskipun diperlakukan tidak adil ya, dikucilkan, tidak dihargai, dikasari, dicari-cari agar emosi selalu dipancing emosinya ya. Mau makan mau tidak silakan, pokoknya tidak dihargai sama sekali ya. Namun untuk Ko Andre, kita sebagai umat Islam, orang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, benar sekali kita harus menahan emosi, menahan segala ketidaksesuaian dengan hati kita dengan penuh kesabaran. Itu adalah bagian daripada ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Wa nabluukum bisari bi khairil fitnah." Bahwa sesungguhnya kita semua akan diuji dengan keburukan dan kebaikan. Manakala kita bersabar untuk menghadapinya, maka itu bagian daripada ibadah. Seperti Ko Andre jelaskan tadi. Dia menjelaskan bagaimana kesabaran Nabi Muhammad SAW menghadapi orang kafir yang buta di sudut pasar Madinah, memberikan makan setiap pagi walaupun dicaci, dihina, dibenci dan lain sebagainya, namun Nabi Muhammad SAW tetap penuh kesabaran. Semangat ya. Untuk Ko Andre, untuk kedua orang tua dan kaum kerabat ya, keluarganya, kita tidak boleh kebencian dibalas dengan kebencian. Balaslah dengan kebaikan. Apalagi kedua orang tua.
Karena ridho orang tua adalah ridho Allah juga. Meskipun kita berlainan akidah. Allah SWT memerintahkan wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Tuhanmu telah memerintahkan agar tidak menyembah selain Dia dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Ini sudah perintah Allah. Kita harus menyembah Allah, Tuhan, tiada Tuhan selain Allah, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengutus nabi untuk setiap umat untuk menyerukan kepada menyembah selain Allah, menyembah Allah dan melarang menyembah selain Allah. Walaqad ba'asna fi kulli ummatir rusulah wa ani'budullah wajtanibut taghut. Jadi itu salah satu tujuannya, setiap zamannya itu ada nabi yang diutus agar mentauhidkan Allah, menyembah Allah, melarang menyembah selain Allah. Ini. Dan berbuat baik kepada kedua orang tua itu merupakan syarat untuk mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ini dua perintah yang sekaligus harus kita amalkan. Ketika kita menyembah Allah, taat kepada Allah, namun kita tidak baik kepada kedua orang tua, maka Allah juga tidak ridho. Kita baik kepada kedua orang tua sebaik-baiknya, namun kita durhaka kepada Allah, juga celaka. Artinya itu ya. Jadi Andre, untuk kedepannya kita jaga lisan, rahasiakan apa yang Anda tidak senangi yang terjadi dalam keluarga, jangan ungkapkan ke depan umum lagi. Ya, jangan lagi diungkapkan. Jalani apa adanya, ya. Karena kita diperintahkan oleh Allah, Nabi Muhammad SAW juga, mangkana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairun aw liyasmut. Ketika kita berbicara, manakala memang kita beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah yang baik-baik. Kalau tidak baik, lebih baik diam. Maka ketidakbaikan, ketidakharmonisan, kebencian keluarga orang tua terhadap kita, jangan kita ungkapkan kepada orang lain. Baik, Ko Andre, ketahuilah bahwa kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk taat hanya kepada Allah, takut hanya kepada Allah, menghindari larangannya hanya larangan Allah Subhanahu wa taala. Kul ya ibadillazina amanu taku rabbakum lillazina ahsanu fi hazihid dunya. Katakanlah hai Muhammad kepada hamba-hambaku yang beriman, takwalah kepada Tuhan, taatlah apa yang diperintahkan oleh Allah dan jauhi apa yang dia larang. Lillazina ahsanu fi hazihi dunya hasanah. Barang siapa melakukan kebaikan berupa ketaatan kepada Allah, menjauhi larangannya, melakukan amal-amal soleh, maka dia akan mendapatkan kebaikan, pahala surga di akhirat. Ketika kita menghadapi ujian, cobaan, cemoohan, kebencian, kezaliman, ketidakadilan, maka Allah SWT mengatakan, wa ardullahi wasi'ah, bumi Allah itu luas. Maka itu salah satu alasan Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah, untuk menegakkan agama Allah, untuk tenang di dalam beribadah. Maka kita enggak perlu takut ketika dibenci keluarga, dibuang keluarga, ketika kita tidak diberi warisan, misalnya tidak diberi uang. Bumi Allah luas, kata Allah. Ya, maka untuk menghadapi itu semua tidak ada lain kecuali kesabaran. Ya ayyuhallazina amanu bisobri wasolah. Wahai orang yang beriman, hadapilah setiap ujian dengan sabar dan sholat. Barang siapa bersabar dengan itu semua, innama yufasobiruna ajrum bi ghairi hisab, maka akan mendapatkan pahala tanpa hisab dari Allah Subhanahu wa taala. Selamat malam. Sukses.